biasanya digunakan dengan alasan bahwa kita mesti membentuk karakter dokter-dokter mudanya. Saya setuju karakter dokter-dokter itu harus dibentuk. Tapi dibentuknya kan bukan hanya dengan kekerasan kan, untuk bisa mencapai atau membentuk ketangguhan dari yang bersangkutan. Tapi kan yang juga harus dibentuk kan rasa empatinya, sayang kepada simpati kepada pasien, cara komunikasi itu juga menurut saya penting. Bukan hanya bahwa ya dia harus nurut, harus kerja 24 jam, harus segala macam ya nanti saya akan ceritakan ke teman-teman. Dan yang namanya praktek perundungan ini kalau saya tanya ke pimpinan gitu, selalu dijawab tidak ada. Saya nggak tahu apakah ini denial ya. Tapi kalau saya tanya ke bawah, selalu ada. Jadi kalau kita tanya ke senior, pimpinan, Pak, tidak ada. Kita sudah nulis surat. Tapi kalau ditanya di bawah, ya ampun Pak. Gitu. Kalau kita tanya ke orang tua mahasiswa kedokteran, ya ampun Pak. Gitu. Kenapa anak saya diginiin? Kenapa? Jadi ada memang secara sistematis keengganan untuk mengaku bahwa perundungan ini atau bullying ini masih ada. Padahal kalau kita tanya ke peserta didik, ya hampir semuanya ngomong begitu. Tapi begitu ada seniornya atau pengajarnya, mereka langsung diam. Ya. Ini juga buat saya sebagai bangkit, ini early warning. Kalau sampai di lingkungan tertentu, orang sudah tidak berani ngomong karena takut, itu sudah tidak sehat itu lingkungan. Ya. Kalau di lingkungan tertentu, ada masukan dari luar orang bilang, tidak, kita sudah baik, kita tidak pernah melakukan itu, nah itu tidak sehat mekanisme feedback di lingkungan tersebut. Ya, nah, early warning ini yang membuat kemudian kita Kementerian Kesehatan jadi ingin lebih serius. Kemudian kita panggil beberapa. Nah, saya bisa sebutkan contoh-contoh yang saya sering dengar. Yang nomor satu adalah kelompok di mana peserta didik ini digunakan sebagai asisten, sebagai sekretaris, sebagai pembantu pribadi lah. Suruh nganterin laundry, bayarin laundry, nganterin anak, ya kemudian ngurusin parkir, ambilin itu, ambilin sana gitu ya. Jadi asisten pribadi lah. Bisa kemudian lagi ada acara, oh ini kurang sendok plastik, udah jam 12 malam. Dia mesti cariin sendok plastik 200, 12 malam karena kita ada makan-makan di tempat seniornya gitu. Kalau enggak nanti di WA grupnya mereka ada yang namanya Jarkom gitu. Kita harus lihat tuh Jarkom ada prioritas nomor satu. Tapi itu ya biasanya suruhan-suruhan yang sifatnya pribadi, disuruh gitu. Ya perannya lebih bukan bukan untuk mengajar. Gitu ya. Ya mungkin dipakai ini untuk mengajar karakter. Tapi kalau saya lihat isinya Jarkom itu banyak, ada juga sebagian besar yang suruh ini, suruh cari sendok plastik, nyiapin foto, apa segala macam. Nah itu kalau 1 menit, 2 menit nggak dijawab, kemudian dicaci maki gitu. Kok gini aja nggak bisa? Kamu mampu apa nggak sih? Nah itu kita lihat. Jadi nomor satu itu kelompok di mana peserta didik itu digunakan sebagai pembantu pribadi lah istilahnya. Yang nomor dua, saya juga melihat bahwa peserta didik yang lebih ngeri ini dipakai untuk apa? Kayak pekerja pribadi. Yang paling sering itu nulis tugas. Ini biasanya dari kakak kelas senior nih. Atau juga nulis jurnal, nulis penelitian. Karena ada juniornya, itu sebenarnya tugas buat kakak kelasnya nyuruh junior kerja. Dia neliti. Kalau misalnya mau melanggar etik penelitian, juniornya juga yang disuruh. Gitu ya. Jadi akibatnya kasihan juga juniornya. Dia harusnya belajar benar-benar untuk memperdalam spesialisasi yang diinginkan. Jadi kemudian suruh ngerjain sebagai apa? Asisten pribadi menyelesaikan tugas-tugas dari seniornya yang tidak ada hubungan dengan kespesialisasian dia kadang-kadang. Gitu ya. Itu. Itu yang saya lihat yang kelompok nomor 2. Kelompok nomor 3 yang saya juga agak terkejut, ini berkaitan dengan uang. Jadi cukup banyak juga junior-junior ini suruh ngumpulin, ada yang jutaan, puluhan juta, ada yang kadang-kadang sampai ratusan juta. Macam-macam nih. Bisa buat nyiapin rumah untuk kumpul-kumpul para senior, kontraknya setahun 50 juta bagi rata dengan juniornya. Atau
Ini kan kalau praktek suka sampai malam, sama rumah sakit dikasih makan malam, tapi makan malamnya nggak enak. Kita maunya makannya makan Jepang. Jadi setiap malam mesti keluarin 5 juta sampai 10 juta untuk seluruhnya mesti makan makanan Jepang. Atau misalnya, Ya, dan itu tidak pernah berani disampaikan oleh para juniornya. Nah, akibatnya begitu dia jadi senior, dia melakukan hal yang sama. Nah, ini yang kita melihat, kita ingin putuskan praktek perundungan yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun ini. Karena saya rasa kita harus membangun lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan kondusif. Apalagi kan pendidikan dokter spesialis, kalau saya bayangkan di luar negeri kan sejak digaji. Kenapa? Karena mereka bekerja. Kalau di sini kenapa nggak dikaji? Ya karena dia nggak kerja, ya kerjanya ngambilin Starbucks, mesinin Gojek, ya nyiapin sendok plastik. Ya saya mengerti kenapa jadi nggak kerja. Gitu ya. Saya juga ada beberapa teman yang mengambil spesialisasi di luar negeri, kemudian mengambil spesialisasi di dalam negeri. Ya. Kalau di luar negeri dia bilang ya kerja Pak. Kalau dalam negeri kita tahun pertama jadi keset, ini istilah mereka tuh, keset. Jadi mesti jadi keset dari konsulen dan senior-senior. Ini saya rasa harus kita perbaiki. Oleh karena itu, kita memutuskan bahwa untuk semua rumah sakit vertikal di Kemenkes, yang juga merupakan rumah sakit pendidikan besar, disiplin untuk memutus praktek perundungan pada program pendidikan spesialis kedokteran akan kita jalankan. Dan kita akan jalankan dengan tegas dan keras. Ya. Kalau nggak bisa putus. Dengan cara apa? Dengan cara nanti kita akan ada website, ditunjukin sedikit ya. Semua yang merasa terganggu, seperti yang tadi saya sebutkan, atau yang melihat ada sahabatnya diganggu, atau ini orang tuanya merasa anaknya jadi terganggu, boleh masukin. Ya. Ini akan langsung masuk ke Inspektur Jenderal, jadi nggak akan lewat rumah sakit lagi. Ya, itu ada nomornya, nomor handphonenya itu 0812 997. Benar Bu, 7 sekali ya. 997 99777. Kemudian juga ada ininya, websitenya. Websitenya namanya www.perundungan.kemkes.go.id. Ya, nanti bisa masuk teman-teman di sini. Kita ada 2 opsi. Kalau berani ngasih nama sama NIK, ya saya akan bilang bahwa ini hanya masuk ke tempat Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, ya, nggak masuk ke yang lain. Jadi nggak usah khawatir nanti kakak kelasnya rumah sakit, direktur rumah sakit lihat, tidak. Ini langsung masuk ke Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan. Nah, kita melacaknya lebih cepat. Tapi kalau toh pun dia masih ketakutan, tidak berani, ya nggak apa-apa. Kita kasih fungsi anonymous. Coba kalau anonymous ini ya kita mesti lebih lama prosesnya, karena kita mesti cari kan, ininya benar apa enggak, beberapa apa enggak. Nanti kalau ini masuk, langsung kita kirim tim Irjen ke rumah sakit yang bersangkutan, vertikal, dan kita akan audit. Nanti kita hanya ada 3 hukuman. Hukuman pertama sanksi ringan, kita kasih teguran tertulis. Teguran tertulisnya ini bisa ke pengajarnya, kemudian atau seniornya, karena ini perundungan terjadi dari kakak kelas ke adik kelas ya, bisa ke pengajarnya, gurunya, bisa ke seniornya, bisa juga ke direktur utama rumah sakitnya. Kita minimal kita kasih teguran tertulis. Kalau dia berulang atau memang tindakannya sangat kasar gitu ya, itu kita kategorikan sebagai sanksi sedang. Yang akan kita lakukan adalah skors langsung 3 bulan. Jadi kalau untuk senior itu langsung dia hilang tuh satu masa pendidikan. Kalau untuk pengajarnya ya udah dia 3 bulan kita skors. Di rootnya sama kita skors juga 3 bulan. Karena ini kan di bawah saya. Kemudian yang sanksi berat untuk teman-teman kalau ini misalnya pegawai Kemenkes, karena yang ngajar kan bukan hanya pegawai Kemenkes kan, ada pegawai Kemendikbud juga ya. Kalau pegawai Kemenkes kita akan turunkan satu tingkat pangkatnya selama 12 bulan, kemudian kita bebaskan dari jabatan dan status dia sebagai pengajar. Kalau dia bukan sebagai pegawai Kemenkes ya kita minta ya udah nggak usah ngajar di rumah sakit kami, ngajarnya di rumah sakit lain saja, karena kita ingin menciptakan
lingkungan yang bebas perundungan di rumah sakit kami. Sedangkan untuk si kakak kelasnya, seniornya sama. Ya, kita minta mereka jangan belajar di rumah sakit kita. Karena mereka kan sebenarnya peserta didik dari universitas, tapi kita bisa bilang, Anda belajar spesialisnya di rumah sakit vertikal, kalau Anda begini terus ya Anda pergi aja. Anda belajarnya di rumah sakit umum daerah aja, yang bukan rumah sakitnya Kementerian Kesehatan. Ya, tidak boleh yang bersangkutan mengikuti program belajar mengajar di rumah sakit pendidikan milik Kementerian Kesehatan. Kalau sanksinya yang diberikan adalah sanksi berat. Dengan demikian kita berharap bahwa kita bisa memutus puluhan tahun praktek bullying dan perundungan yang dilakukan kepada peserta internship dan peserta PPDS yang selama ini tabu untuk dibicarakan. Ya. Tidak mau didiskusikan. Nah sekarang kita putus. Ya, jadi buat teman-teman, mudah-mudahan teman-teman ya, peserta didik bisa konsentrasi, belajar, lebih kondusif suasananya dan bebas dari perundungan, sehingga lulusnya juga nanti memiliki rasa empati dan kemanusiaan yang sama kuatnya dengan ketangguhan mental. Jadi mungkin dari saya demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Menteri. Mungkin selanjutnya Bu Irjen ada yang ingin. Baik, terima kasih Bu Nadia. Jadi Bapak Ibu sekalian tadi sudah disampaikan oleh Pak Menkes dua akses pengaduan perundungan ini. Jadi satu melalui website yaitu perundungan.kemkes.go.id dan yang kedua adalah melalui WA yaitu di 0812 997 997 77 ya. Nah, ini sudah Insya Allah ini setelah video conference ini kita sudah bisa mulai, jadi kami sudah bisa menerima pengaduan-pengaduan ini. Nah, kedua, tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri, bagaimana fungsi di Inspektorat Jenderal ini adalah kita akan melakukan verifikasi ya. Jadi atas pengaduan ini untuk mendapatkan bukti-bukti sebagai dasar kami di dalam menetapkan sanksi. Nanti sanksi ini tentu kami akan memberikan rekomendasi kepada Pak Dirjen Yankes. Nanti penetapan dan pelaksanaan sanksi ini akan dilaksanakan oleh Pak Dirjen Yankes dengan jajarannya. Nah, hal lain yang juga saya ingin sampaikan, bagi pengadu tadi Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa nama atau pengadu kami jamin kerahasiaan, ya, namanya. Kemudian kami juga ingin memastikan bahwa pengadu ini juga akan tetap mendapatkan hak atau menyelesaikan, jadi tidak akan diganggu di kemudian hari ya Pak Menteri ya. Mungkin itu yang satu hal yang ini juga nanti kita ingin juga melakukan, Ijen akan melakukan monitoring terhadap pengadu yang masuk di Kementerian Kesehatan yang memang terbukti terjadi perundungan. Mungkin dari saya demikian, terima kasih. Jadi mungkin saya tambahin sedikit, nanti peserta ini dalam bentuk inpres ya, instruksi menteri yang akan berlaku per hari ini. Inmen, ya, instruksi menteri ya, bukan inpres, inmen, instruksi menteri kesehatan ya akan berlaku hari ini. Kemudian itu tadi kalau yang lapor nanti akan kita dampingi ya. Baik mungkin kalau dia memerlukan dampingan psikolog, kita dampingin psikolog, tapi kita juga ada pendampingan hukumnya. Jadi kalau misalnya gara-gara dia ngelapor diganggu-ganggu, nggak dikasih praktek, nggak dikasih pasien, nah yang mengganggu dia akan kita hukum juga. Jadi benar-benar dilindungi lah yang bersangkutan sampai dia lulus. Nggak boleh diganggu secara ofensif kalau dia melaporkan. Dah, aku berhenti sampai situ. Baik, terima kasih Pak Menteri, Bu Irjen. Selanjutnya mungkin teman-teman kita buka sesi pertanyaan, kita mulai dulu dari 3, jangan terlalu panjang, singkat langsung kepada pertanyaannya dan sebutkan nama. Silakan. Ya, baru Linda. Ya, mic-nya ada di depan, tolong dibantu mungkin. Linda ada mic depan ya, oke. Ya, ya. Terima kasih, selamat siang. Saya Kera dari CNN, izin bertanya. Berarti kan tadi kan
as vertikal Kemenkes, bagaimana kemudian dengan PPDS yang di swasta ataupun tadi itu apakah juga diakomodasi untuk melapor di sini atau nanti ada mekanisme lain begitu Pak. Nah yang kedua ini kan sebenarnya pelaporan juga sempat ada di kolegium kalau tidak salah ya Pak. Nah ini apakah sudah ada koordinasi sehingga nanti tidak redundan bahwa PPDS dan segala dokter itu melapornya nanti ke Kemenkes begitu. Untuk Bu Irjen mungkin nanti kategorinya seperti apa ya Bu, sanksi ringan, sedang, berat itu apakah boleh disampaikan begitu? Terima kasih. Takut lupa, jadi aku jawab dulu. Yang pertama PPD swasta, ya. Memang sekarang karena rumah sakit swasta kan nggak di bawah saya, walaupun secara tidak langsung masih bisa kita atur, ya, lewat akreditisasi. Kita mulai dulu aja. Toh sebagian besar dari pendidikan dokter spesialis ada di rumah sakit pemerintah juga. Dan cuma hanya ada 21 rumah sakit yang bisa melakukan pendidikan dokter spesialis. Itu sebagian besar ada di rumah sakit saya, itu rumah sakit pemerintah. Kemudian yang nomor 2 tadi pertanyaannya pelaporannya ya. Nanti begitu semua yang kita kasih nih sanksi ringan, sedang, berat, kita sesikan ke MKEK, MKDKI dan kolegium. Ya, jadi kita kirimkan. Nih kan kolegium yang atur pendidikan kan, jadi kita tahu tuh siapa gurunya yang memang melakukan tindakan bullying yang tidak proper. Kita juga sampaikan itu ke majelis kode etik dan kita juga sampaikan itu majelis disiplin, jadi tahu mereka bahwa ini adalah orang-orang yang memang melakukan tindakan-tindakan yang tidak proper. Gitu ya. Yang ketiga Ibu Irjen ya kayaknya ya. Tadi sudah disampaikan Pak Menteri, jadi sanksinya ada 3 ya, sanksi ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan itu berupa teguran, bisa teguran lisan dan tertulis. Tapi kami berharap itu sebetulnya tertulis supaya bisa ada rekam jejaknya ya, gitu ya. Nah yang kedua adalah scourging, ya, itu untuk sanksi sedang, scourging selama 3 bulan. Dan yang untuk sanksi berat ini ada bisa penurunan pangkat dan lebih rendah ya, kemudian atau diturunkan dari jabatan ya selama atau di pemberhentian sementara selama 12 bulan 1 tahun. Dan di rootnya juga akan mendapatkan teguran tentunya sebagai pimpinan dari rumah sakit vertikal tersebut. Ya, jadi nanti Inmen ini dilampirkan dengan pedoman ya. Dilampirkan dengan pedoman, itu juga ada jenis-jenis perundungannya. Nah kami tim akan membuat klasifikasi jenis-jenis perundungan ini masuk ke sanksi seperti apa. Mungkin demikian. Terima kasih. Ya, cukup ya Linda, yuk. Selamat siang, saya Linda dari Koran Jawa Pos. Pertanyaan saya ada 3, 2 pertanyaan untuk Pak Menteri. Pertanyaan pertama Bapak terkait dengan kenapa ini hanya diatur untuk dokter Pak? Itu termasuk di RUU yang masih draft yang saya terima kemarin juga ini hanya untuk dokter saja. Kenapa hanya dokter sampai Inmennya ini juga untuk dokter? Kedua Bapak, saya sudah konfirmasi ke UNER maupun UI gitu kan, katanya mereka juga punya aturan sendiri. Jadi dari dekannya sudah mengeluarkan aturan soal bullying seperti ini. Apakah itu tidak efektif Pak kalau menurut Bapak? Ketiga untuk Bu Irjen, ini yang akan melakukan investigasi itu apakah ada tim khusus Ibu atau seperti apa? Terima kasih. Ya, silakan Pak. Yang pertama mengenai ini, apa? Kenapa hanya dokter? Yang kita dengar di situ paling banyak yang terjadinya. Jadi saya tidak mendengar itu di pendidikan bidan perawat itu terjadi. Ya kalau di dokter itu ada Instagramnya, itu PPDS-gram itu bisa dilihat itu banyak sekali. Ya. Dan kita sudah panggil juga, bukannya hanya lihat di IG atau media sosial, kita sudah lakukan Zoom call dengan mereka. Dan confirm bahwa hal itu terjadi. Kita sudah bicara banyak dengan orang tua yang anaknya ambil spesialis. Karena mereka mengeluh ke orang tuanya kan. Beberapa anak menteri kan ambil spesialis ya. Jadi kita dengar sekali ininya
masukan dari mereka itu seperti apa. Nah, yang kedua, memang sudah ada beberapa perguruan tinggi mengeluarkan ini ya. Ya kita melengkapi dan kita menegaskan. Mungkin kalau perguruan tinggi, ini rumah sakitnya kan rumah sakit saya kan. Mungkin mereka bisa menghukum dosennya mereka. Tapi kalau saya kan ini rumah sakit saya, dirutnya ada di bawah, report ke saya langsung. Yang pengajarnya, konsulennya report ke saya langsung, gitu ya. Kemudian peserta didiknya juga memakai tempat saya kan. Jadi kalau mereka melakukan tidak sesuai, ya kita yang punya rumah, kalau misalnya tamunya tidak sesuai dengan aturan rumah kita, ya kalau memang begitu ya silakan pindah ke rumah lain. Ya aku rasa itu akan lebih kuat pesannya gitu ya. Dan kalau yang kita sebagai punya rumah melihat, oh ini misalnya si pembantu yang bantu rumah kita nggak beres, ya kita bisa langsung kasih hukuman gitu. Kalau mungkin dari perguruan tinggi kan mereka dari luar ya. Saya bisa jauh lebih tegas dibandingkan itu, dan kenapa saya juga lakukan, karenanya itu kalau saya tanya sampai sekarang sih banyak sekali ya. Komplain-komplain itu masih banyak. Ditulis aturannya sudah banyak, tapi realitas di lapangannya tetap masih banyak sekali dokter-dokter dan dokter spesialis yang merasa bahwa mereka dibully. Okay. Bu Iljen silakan, apakah ada tim khusus? Tim ya benar. Kita kan nanti bentuk tim khusus. Tentu tidak hanya terdiri dari Ijen yang sebagian besar adalah auditor, tetapi kami akan juga melibatkan yang mengelola SDM, ya, kemudian hukum, gitu ya, seperti itu. Baik. Pertanyaan ketiga mungkin dari sisi sebelah kanan saya ada? Ya, silakan. Mic-nya digeser, Di, tolong. Tes. Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Averus dari Tikom. Adapun yang ingin saya tanyakan mengenai langkah baru Kemenkes ini. Saya sebenarnya kalau menurut Bapak dan Ibu seberapa efektif hal yang akan aksi yang akan dilakukan ini, terlebih praktik bullying ini sudah mengakar sekali sampai puluhan tahun, dan gimana caranya nanti dari Kemenkes sendiri untuk mengatasi misalnya ada institusi-institusi yang mungkin dalam tanda kutip akan menjembunyikan, apalagi ini sudah jadi tradisi yang mengakar sekali. Terus yang ingin saya tanyakan, apakah mungkin juga dari institusi tersebut juga bisa mendapatkan hukuman dari secara lembaganya? Terima kasih. Kalau pengalaman saya ya, saya pernah dulu sekolah SD kan, ini ya kepala sekolahnya masih orang Belanda ya waktu itu ya. Saya lihat gimana caranya orang Indonesia bisa disiplin. Kita lihat kan gimana cara orang Indonesia dengan orang Singapura atau orang Jepang lah, dari sisi masalah disiplin. So orang Indonesia bisa, asal satu, asal tegas aja, aturannya tegas, hukumannya tegas. Jadi yang saya lakukan adalah tegas aja. Biasanya kalau udah mau dihukum tuh orang Indonesia tuh ibanya banyak sekali. Ya, kalau ini saya merem aja deh. Itu kalau ini aturannya begini dihukum aja. Kalau dia salah kan harusnya teguran tertulis. Nggak usah ragu gitu. Jangan diajak bicara dulu apa, ya udah terbukti langsung tegur. Kalau memang dia berat atau udah 2 kali berulang ya langsung aja diskors. Siapapun dia, mungkin anaknya Bu Irjen gitu kan, ya skors aja. Emang aturannya begitu. Orang Indonesia kalau digitukan ya, diberikan hukuman yang jelas, mereka ikut kok. Ya. Lemahnya kita adalah kita hukumannya tidak jelas, cuma tergantung siapa orangnya, latar belakangnya, orang tuanya, resesnya, agamanya, itu yang masalah. Itu yang masalah. Tapi selama ini ya hukumannya jelas, orang Indonesia bisa sedisiplin orang. Kalau dia di Singapura atau di Jepang, ya dia bisa menjadi orang yang sangat disiplin juga. Jadi saya melihatnya begitu. Kemudian yang kedua, ya saya hanya akan bisa mengatur yang saya bisa atur. Ya. Itu tadi misalnya peserta didik kan bukan anggotanya sivitas rumah sakit kita secara resmi. Tapi kan dia
prakteknya di rumah sakit kita kan. Jadi kita apakah memecat dia aja sebagai peserta didik atau penurunan pangkat, nggak bisa. Karena secara legal nggak bisa. Tapi saya berhak untuk bilang, ya kamu belajarnya jangan di sini. Kamu belajarnya di rumah sakit lain aja. Karena kamu belajar di sini, kamu merusak suasana belajar mengajar yang baik. Dan membuat rumah sakit kita jadi toksik juga. Kita nggak mau. Udah aja. Cari rumah sakit lain di mana dia bisa belajar dengan praktisnya seperti itu. Gitu ya. Jadi kita akan konsentrasi ke rumah sakit pendidikan yang memang dalam kelolaan kita. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh buat yang lainnya. Silakan. Ya, baik. Masih ada lagi teman-teman? Ya, oke, ini terakhir mungkin ya Pak ya. Ya, silakan. Mic-nya tolong Andi geserin Andi. Andi, tolong. Siang Pak, saya Dini dari IDN Times. Pak Menkes di Undang-Undang Kesehatan sendiri kan untuk tenaga medis ini yang melakukan tindak pidana itu akan melalui majelis dulu. Berarti kalau yang saya tangkap berarti kalau tindak pidana kan misal kriminal atau gimana, apakah itu tetap melalui majelis dulu atau langsung diserahkan ke aparat? Yang berikutnya tentang jaminan rahasia identitas sendiri karena tidak semuanya mau speak up sendiri. Dan kalau misalkan laporan itu masuk ke Irjen, apakah itu ada jaminan bahwa itu tidak bocor? Karena ini kan mengenai tentang takutnya kalau bocor dia juga kena kasihan juga gitu Pak. Terima kasih Pak. Jadi yang kedua ya, karena yang pertama nggak ada hubungannya sama ini ya perundungannya. Tapi yang kedua saya bilang bahwa jaminan itu kita berikan. Bukan hanya jaminan bahwa tidak akan bocor. Jaminan kalau bocor pun, kalau dia sampai ketahuan gitu, dia nggak boleh diganggu. Ya, kalau diganggu, nggak boleh, ganggunya macam-macam, bukan ganggunya dibully lagi, tapi nggak dikasih pasien gitu. Atau lulusnya dijelek-jelekin, itu yang sering saya dengar kan, nggak dikasih pasien, jadi nggak bisa selesai, lulusnya dijelek-jelekin, itu kan nanti kita pasang sistem kan, dengan yang sistem college base ini, pakai logbooknya kita bisa lihat. Kalau orang kemudian nggak dikasih sama seniornya, kita bisa putar atau kita pindahin aja seniornya gitu supaya kita kasih yang ini. Karena rumah sakitnya kan rumah sakitnya kita. Jadi kita akan atur supaya proses pendidikannya bisa berjalan dengan lebih baik ya, tanpa perundungan dan mereka bisa konsentrasi di sana. Kalau yang jawab yang pertama ya, kita akan masukin itu majelis dulu ya. Agar kalau ada tindakan-tindakan pidana masuk ke sana. Cuma saya pengen majelis ini kan mesti dipercaya. Mesti trusted, integritasnya mesti bagus. Jangan ada persepsi ini hanya membela sesama. Itu sekarang persepsi di publik yang jelek itu. Nah saya lihat, saya pengen tiru yang Dewan Pers. Dewan Pers kan majelisnya tuh isinya kalau nggak salah ada wartawan. Ya. Tapi ada sisinya lawannya wartawan kan. Perusahaan medianya ada. Sama kan, dokter sama rumah sakit kan posisinya nggak selalu sama kan. Jadi ada wartawan, ada perusahaan medianya, ada ahli. Ada independen wakil masyarakat. Jadi saya rasa majelis itu supaya kredibilitasnya terjaga, ya masyarakat percaya bahwa mereka akan memberikan keputusannya adil demi masyarakat, bukan adil demi kelompoknya. Itu nanti akan kita mix. Kita akan mix. Jadi kita isi dengan orang putra putri terbaik Indonesia lah, adalah orang-orang Indonesia yang integritasnya diakui. Gitu ya. Kalau dia masuk, nggak bakal lah orang-orang lain wartawan nggak bakal bully dia gitu kan, karena tahu emang track recordnya orang ini hebat. Dah, gitu ya. Makasih ya teman-teman ya. Baik, terima kasih Pak Menteri, Bu Irjen, Bapak sekalian. Mau ada satu lagi Pak katanya. Ya, kok ada dua? Cepat ya. Iya, terima kasih. Aku Dini, Pak dari suara.com. Mau tanya mungkin Pak, terkait dengan bukti untuk korban itu sendiri, apakah perlu melampirkan bukti yang kuat dan terpercaya baru akan ditindak atau hanya bisa dengan bercerita? Terus itu kedua, bagaimana jaminan agar si dokter ini bisa praktik karena ada anggapan nanti karena dia pembocor atau ngasih tahu identitas, jadi akhirnya sulit. Ketiga mungkin ada Pak rumah sakit beberapa yang kedapatan mungkin paling banyak kasusnya gitu, rumah sakit mana gitu Pak, vertikal di bawah Kemenkes, mungkin sedikit bocorannya. Terima kasih. Jadi rumah sakit bocoran, aku dengarnya hanya gosip-gosip saja. Kalau nanti kan masukannya formal kan, nanti akan kita jawab lah. Harusnya dalam sebulan 2 bulan ini kita bisa lihat. Yang tadi pertanyaannya pertama,
mengenai bukti, yaitu nanti tugas Irjen akan mencari bukti. Bukti itu kan bisa barang bukti gitu ya. Banyak kok beredar itu apa tuh WA group. Mereka kan ada WA grupnya. Banyak banget di WA group. Saya udah baca juga WA grupnya, istilahnya Jarkom gitu kalau di RSCM tuh, Jarkom. Itu kelihatan, kita bisa baca tuh isi apa. Ya ada isinya sebagian mengenai pekerjaan dan pendidikan, tapi banyak juga yang isinya bukan pekerjaan dan pendidikan tuh banyak. Nah, itu bisa dilihat. Atau bukti itu juga bisa interview 2 orang. Ya kan kita bisa. Ini nanti Ibu Irjen pasti bisa mendapatkan ini ya seperti apa. Dah, terakhir. Tadi mana yang terakhir? Mana tadi? Kok ini. Oh, itu masuk yang tadi tuh. Jadi kita akan berikan pendamping baik kalau dia butuhkan secara psikologis atau kalau enggak kita berikan pendamping dari sisi hukumnya. Jadi dia ada mentornya senior di Irjen. Kalau sampai dia dibully ya kita tegur, yang nahan dia, yang ngunci dia kita pindahin. Ya, silakan. Oke, izin Pak, saya Prisil dari SCTV Indosiar. Tadi soal bullying sudah jelas, tapi saya mau minta statement soal yang lain sedikit aja Pak. Ini soal Undang-Undang Kesehatan terkait BPJS. Ramai banyak yang ketakutan kalau pekerja di BPJS ini tidak lagi wajib didaftarkan oleh para perusahaan. Nah mungkin boleh diluruskan Pak, termasuk bagaimana sistem yang mungkin ada yang berubah ataupun saat ini jadi rancu gitu di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, ini soal kasus gagal ginjal yang sampai saat ini masih dinanti Pak, soal update putusan sidangnya. Kemudian apakah ada kompensasi yang diberikan perusahaan ataupun yang akan ditanggung oleh pemerintah bagi korban sakit ataupun tewas akibat gagal ginjal akut. Terima kasih. Jadi kalau untuk yang pertama setahu saya sih nggak ada perubahan apa-apa ya. Jadi mungkin sumbernya mesti dicek lagi gitu. Kita nggak ada perubahan apa-apa di urusan BPJS. Untuk yang kedua, ini memang ada pembagian tugas ya. Kalau di Kementerian Kesehatan tugas kita adalah untuk menjamin yang bersangkutan mendapatkan jaminan perawatan kesehatan. Ya, sampai seumur hidup seingat saya ya. Nah, sampai sembuh atau seumur hidup. Dan itu sudah kita berikan. Jadi kalau dari kita sih tugasnya udah selesai ya. Jaminan perawatan kesehatannya sudah akan kita ganti sesuai dengan ini ya BPJS, sesuai dengan BPJS. Iya. Dah, gitu ya. Baik, cukup ya. Terima kasih banyak Pak Menteri, Bu Irjen, Pak Jubir dan tentunya Pak Direktur serta teman-teman sekalian. Nanti bisa dilihat di instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1351 ya. Instruksi Menteri Dalam Negeri, maaf Pak, Instruksi Menteri Kesehatan, Inmenkes ya Pak. Baik, itu saja mungkin nanti linknya akan kita berikan untuk teman-teman mengutip. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.